Seperti inilah penampakan bibit unggul di perkebunan kita nih kan kawan. Untuk varietas yang kita gunakan Sriwijaya Semiklan 5 yang diproduksi oleh PT Bina Sawit Wakmal kan kan. Untuk pertumbuhannya sangat baik sekali nih kan kawan. Sangat sehat. Untuk penampakannya sangat baiklah kan kawan. Baik, selamat pagi kan kawan. Pagi ini saya akan membagi informasi mengenai pentingnya penggunaan bibit unggul dalam perkebunan kelapa sawit jangka panjang kawan-kawan. Untuk pengalaman, saya pernah menanam dengan bibit cabutan atau bibit abal-abal. Setelah ditanam 1 tahun atau 2 tahun itu sudah mulai nampak perbedaannya kawan-kawan. Yang pertama itu adalah kecacatan dalam gen atau kelainan gen. Yang kedua tidak seragamnya dalam pertumbuhannya. Yang ketiga adalah pertumbuhannya yang stagnan kan kawan. Untuk setelah pemanenan itu sangat berbeda sekali antara hasil dari buah bibit unggul dan hasil dari buah bibit abal-abal itu sendiri kawan-kawan. Untuk bibit unggul sendiri, setelah kita melakukan perawatan yang maksimal dan pemupukannya maksimal, maka hasilnya pun cukup maksimal kawan-kawan. Sedangkan bibit abal-abal itu pada saat pembuahan itu sangat banyak yang terjadi bunga jantannya kawan-kawan. Untuk hasil buahnya sendiri pun tidak maksimal dari buah atau bibit abal-abal itu sendiri kawan-kawan. Jadi kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana performa dari bibit unggul yang kita tanam di perkebunan kita ini kawan-kawan. Untuk bibit unggul yang kita gunakan di perkebunan kita ini menggunakan bibit unggul Sriwijaya Semiklan 5 yang diproduksi oleh PT Bina Sawit Makmur kawan-kawan. Untuk penampakannya selamat menyimak video ini kawan-kawan. Jadi untuk perawatan yang kita gunakan di perkebunan kita ini kawan-kawan, untuk bibit unggul kita ini kita menggunakan jaring kawan-kawan. Kita menggunakan jaring. Untuk kondisi bonggolnya ini kan wih, besar ini kan ya. Ini sangat besar ini kan. Segumpalan tangan ini untuk usianya masih memasuki usia 11 bulan lebih nih kan. Untuk jaring ini kita gunakan untuk pengendalian hama tikus maupun hama landa kan. Untuk di sekelilingnya kita menggunakan mulsa kan-kannya. Untuk menggunakan mulsa, fungsi dari mulsa sendiri yaitu untuk menekan pertumbuhan gulma yang mengganggu dari tanaman bibit sawit kita ini kan. Jadi karena kita menanam dengan bibit sawit unggul, maka perawatannya pun kita cukup maksimal kan, karena kita menjaga kualitas dari bibit unggul ini sendiri kan. Untuk di sekelilingnya kita hanya menjaga anak pisang, anak kayu maupun ilalang dan rumput gajah kan. Jadi untuk rumput lunak itu kita masih biarkan kan. Dan kacangan ini kita masih biarkan, rumput lunak ini kita masih biarkan. Fungsi dari rumput lunak maupun kacangan ini yaitu untuk menjaga kelembapan tanah itu sendiri kan, serta menjaga kesuburan tanah itu sendiri kan. Seperti ini penampakannya bibit unggul kita kan. Jadi saya akan menunjukkan untuk bibit unggul kita yang lain seperti ini. Seperti apa perkembangannya. Sangat baik kan ya. Jadi untuk ketika kita melihat atau mendapatkan posisi seperti ini kan, penampaknya seperti ini, kita jangan membasminya kan. Kita cukup melakukan pengendalian saja kan. Pengendalian cukup kita menggeserkan saja ke samping untuk rumput-rumput lunak ini kan, atau gulma lunak ini kita cukup menggeserkan ke samping saja kan. Seperti ini. Dan fungsinya itu adalah untuk menutup tanah itu agar tidak terjadi gersang pada saat musim kemarau panjang kan. Jadi untuk kondisi tanah itu masih stabil atau subur itu kan. Untuk kondisi pokok sawitnya kan seperti ini. Penampakannya sangat baik sekali ini kan ya. Untuk kondisinya, untuk bonggolnya kan ya. Untuk jaringnya masih kuat. Masih mantap kan. Untuk saya akan tunjukkan lagi untuk usia dari bibit sawit kita ini kan sudah memasuki usia 11 bulan lebih kan. Seperti ini pertumbuhannya sangat baik kan. Mantap kan. Jadi itulah mengapa kita menyarankan kawan untuk menanam bibit unggul. Maka seperti ini kan, jika kita menanamnya dengan secara maksimal, perawatan secara maksimal, maka hasilnya pun cukup maksimal kan kawan. Ya mungkin cukup sekian informasi atau motivasi yang saya berikan kepada kawan-kawan. Semoga motivasi atau saran yang saya berikan semoga bermanfaat bagi kawan-kawan dan kawan-kawan dapat mempraktekannya. Semoga apa yang kita rawat saat ini mendapatkan hasil yang maksimal di kemudian hari kawan-kawan. Semangat berjuang, salam pelintir Indonesia, selamat pagi kawan-kawan.